Rusia berhasil ambil alih penuh proyek minyak dan gas Sakhalin-2 yang dimiliki Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan kendali penuh atas proyek minyak dan gas alam besar Sakhalin-2 yang sebagian dimiliki oleh Barat, Shell, dan 2 perusahaan Jepang kepada perusahaan Rusia yang baru dibentuk. Keputusan itu dipandang sebagai langkah berani di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat terkait aksi militer Moskow di Ukraina, seperti laporan Associated Press pada Jumat. Keputusan Putin pada Kamis malam itu memerintahkan pembentukan perusahaan baru yang akan mengambil alih kepemilikan Sakhalin Energy Investment Co. Sebelumnya, hampir 50% kepemilikan saham Sakhalin dikendalikan raksasa energi Inggris Shell serta Mitsui dan juga Mitsubishi yang berbasis di Jepang. Perintah Putin menyebut ancaman terhadap kepentingan nasional Rusia dan keamanan ekonominya sebagai alasan pemindahan Sakhalin-2, salah satu proyek minyak dan gas alam berorientasi ekspor terbesar di dunia. Perintah Putin itu memberi waktu perusahaan asing 1 bulan untuk memutuskan apakah mereka ingin mempertahankan saham yang sama di perusahaan baru. Raksasa gas alam yang dikendalikan negara Rusia, Gazprom, juga memiliki saham pengendali di Sakhalin-2. Proyek gas lepas pantai pertama negara itu menyumbang sekitar 4% pasar dunia untuk gas alam cair atau LNG. Jepang, Korea Selatan, dan China adalah pelanggan utama ekspor minyak dan LNG proyek itu. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Jumat 1 Juli mengatakan, perintah Putin tidak mempengaruhi pasokan energi dari proyek tersebut. Shell memegang 27,5% saham dalam proyek itu. Setelah dimulainya aksi militer Rusia di Ukraina, Shell mengumumkan keputusannya untuk menarik semua investasi di Rusia. Langkah ini dikatakan menelan biaya setidaknya $5 miliar AS. Perusahaan itu juga memegang 50% saham di 2 usaha patungan lainnya dengan Gazprom untuk mengembangkan ladang minyak. Shell mengatakan sedang mempelajari keputusan Putin yang membuat investasi dalam upaya patungan menjadi diragukan. Sebagai pemegang saham, Shell selalu bertindak demi kepentingan terbaik Sakhalin-2 dan sesuai dengan semua persyaratan hukum yang berlaku, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Seiji Kihara, wakil kepala sekretaris kabinet Jepang, mengatakan pemerintah mengetahui keputusan Putin dan sedang meninjau dampaknya. Mitsui yang berbasis di Jepang memiliki 12,5% dari proyek tersebut dan Mitsubishi pemegang 10%. Kihara menekankan proyek itu tidak boleh dirusak karena berhubungan dengan keamanan energi Jepang. Ia menambahkan bahwa apapun yang membahayakan hak sumber daya kita tidak dapat diterima. Kami sedang meneliti niat Rusia dan juga latar belakang di balik ini, katanya. Ditanya apakah langkah Putin dengan Sakhalin-2 dapat memicu tindakan serupa terhadap Rusia, patungan lainnya yang melibatkan pemegang saham asing, Peskov juga mengatakan tidak mungkin ada aturan umum di sini. Dia juga menambahkan setiap kasus dipertimbangkan secara terpisah. Sakhalin-2 mencakup 3 anjungan lepas pantai, fasilitas pemrosesan darat, jaringan pipa lepas pantai sepanjang 300 km, jaringan pipa darat sepanjang 1.600 km, terminal ekspor minyak dan juga kilang LNG. Digempur sanksi Barat, manufaktur Rusia masih ekspansif. Industri manufaktur Rusia stabil pada bulan Juni, bahkan berada dalam zona ekspansi seiring dengan pemulihan permintaan domestik yang menahan pukulan dari kemerosotan ekspor. Melansir Reuters pada Jumat, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index manufaktur Rusia tercatat naik tipis menjadi 50,9 dari 50,8 pada Mei. Nilai indeks di atas 50 menandakan terjadi ekspansi, adapun pada Februari-April PMI manufaktur Rusia berada di bawah 50 yang menandakan kontraksi. Kendati demikian, industri Rusia tetap di bawah tekanan kuat akibat sanksi Barat yang diberlakukan sebagai tanggapan atas keputusan Moskow untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Turun pada Juni, S&P Global mencatatkan pembelian yang meningkat dari dalam negeri. Hal itu membantu menstabilkan kondisi di tengah penurunan ekspor selama 5 bulan berturut-turut. Adapun perusahaan melaporkan tantangan logistik yang signifikan dan kesulitan mendapatkan bahan baku karena sanksi telah menghantam rantai pasok Rusia. Menurut perkiraan Renaissance Capital, sekitar sepertiga dari ekspor Rusia dipengaruhi oleh sanksi Barat, sementara rubel yang kuat juga telah mengurangi permintaan untuk produksi Rusia di luar negeri. Mata uang itu diperdagangkan pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yakni sekitar 52 rubel per dolar AS. Sudah disanksi hingga default, rubel Rusia tetap juara. Rusia mengalami gagal bayar atau default utang obligasi valuta asing pekan ini. Meski default tersebut terjadi bukan karena Rusia tidak mampu membayar, tetapi karena berbagai sanksi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu Rusia. Default merupakan sesuatu yang sangat buruk yang bisa berdampak besar ke perekonomian suatu negara.
di mana mata uang juga bisa merosot tetapi tidak dengan rubel Rusia yang posisinya sebagai mata uang terbaik di dunia tak goyah. Pada perdagangan Selasa kemarin, rubel mampu menguat 3,5% melawan dolar AS ke Rp 51,25 per US dollar. Sepanjang tahun ini, rubel tercatat melesat lebih dari 40%, jauh meninggalkan riel Brasil yang berada di urutan terbaik kedua di dunia dengan penguatan 6,4%. Negeri yang dipimpin Vladimir Putin ini mengalami default setelah gagal membayar bunga obligasi 2 Eurobond yang jatuh tempo pada 27 Mei lalu, dan ada masa tenggang selama 30 hari yang berakhir pada minggu kemarin. Reuters juga melaporkan beberapa investor di Taiwan yang memiliki obligasi Rusia berdenominasi euro tidak menerima pembayaran tersebut hingga minggu malam kemarin, sehingga Rusia dianggap default. Menteri Keuangan Rusia bahkan menyatakan default tersebut adalah sebuah lelucon, di mana jumlah bunga obligasi 2 Eurobond yang gagal dibayar juga terbilang receh, hanyalah 100 juta dolar. Rusia memiliki obligasi dalam bentuk valuta asing sebesar 40 miliar US dollar dan total utang luar negerinya mencapai 453,4 miliar dolar pada akhir kuartal 1 2022 berdasarkan data Trading Economic. Utang luar negeri tersebut memang besar, tetapi Rusia sebenarnya memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar. Cadangan devisa Rusia sekitar 640 miliar US dollar, sekitar setengahnya ditempatkan di luar negeri, dan besarnya cadangan devisa itu nyaris 5 kali lipat dari yang dimiliki Indonesia, 135 miliar US dollar. Masalahnya, perang Rusia dan Ukraina membuat Amerika Serikat dan sekutu membekukan cadangan devisa itu, sehingga tidak bisa diakses Bank Sentral Rusia, di mana Gubernur CBR Elvira Nabiullina 2 bulan lalu menyatakan sedang menyiapkan langkah hukum agar bisa mengakses kembali cadangan devisa milik Rusia itu, meski belum memberikan detail dan kapan akan dilakukan. Dengan asumsi setengah cadangan devisanya dibekukan, Rusia tentunya masih memegang sekitar 300 miliar dolar untuk membayar 100 juta dolar, tentunya tidak akan kesulitan. Namun sekali lagi, sanksi yang diberikan oleh Barat membuat Rusia kesulitan membayar hutangnya, di mana Kementerian Keuangan Rusia sudah mengirimkan pembayaran senilai 100 juta dolar ke Euroclear, sebuah bank yang kemudian akan mentransfer pembayaran tersebut ke investor. Pihak Euroclear sendirinya tidak mencatatkan pembayaran tersebut diblokir, tetapi hanya menyatakan mematuhi semua sanksi. Seperti diketahui, pada awal bulan ini, Departemen Keuangan AS menutup akses investasi ke Rusia yang berlaku untuk obligasi di pasar sekunder maupun primer. Dengan kebijakan itu, mayoritas perbankan menghentikan sementara transaksi obligasi Rusia. Hal itu juga diperkirakan menjadi pemicu investor tidak menerima pembayaran dari Rusia. Lembaga pemerikat kredit Moody's pada Senin kemarin mengatakan pembayaran kupon obligasi yang melewati batas waktu adalah default. Moody's juga memperkirakan default juga akan kembali dialami oleh Rusia. Default juga pembayaran kupon akan kembali terjadi. Berdasarkan data dari Bloomberg, pembayaran kupon obligasi falas Rusia yang jatuh tempo di bulan ini sebesar 400 juta US dollar, di mana sebelum pekan ini S&P 500 sebenarnya sudah menurunkan peringkat kredit obligasi falas Rusia menjadi selective default pada April lalu. S&P memberikan peringkat selective default ketika yakin debitur mengalami gagal bayar obligasi spesifik, tetapi masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran obligasi lainnya.